selamat pagi, siang, sore teman-teman. Dan untuk Sherin, selamat pagi, benar ya? Di sana pagi. Hai Yoshi, ini masih pagi jam 9 di UK. Pertanyaan pertama ya. Tolong untuk Sherin berbagi sedikit tips dong untuk teman-teman di rumah, gimana caranya biar kita juga bisa dapat pertukaran pelajar kayak kamu. Oke, kalau bagi teman-teman ya, um, banyak hal yang harus dipersiapkan. Yaitu pertama, um, hasil English Proficiency Test. Itu tes-tes seperti IELTS, TOEFL, itu tuh setiap beasiswa atau setiap program itu memiliki nilai minimal yang berbeda-beda. Tapi ya, kalau menurut aku, yang paling rata-rata itu ya IELTS-nya 6 atau IELTS-nya 7. Kalau TOEFL itu kurang tahu ya, tapi itu disiapkan kalau mau daftar. Um, Lalu butuh nilai IPK yang lumayan cukup ya, biar saat kamu studi di luar itu nggak ada kekhawatiran nanti kamu balik ke Indonesia. Ada tantangan nggak untuk berkuliah di luar negeri ini selama di masa pandemi ini? Oh, tantangannya itu menurutku sih jalannya. Karena deket ya lumayan akomsku dari ya akomodasiku ke Univ itu, tapi kan kita kan di sini nggak ada motor mobil itu juga jarang, sebagai mahasiswa tuh jarang sekali, jadinya pasti naik bis atau enggak jalan. Nah di Leeds ini nggak ada bis yang khusus untuk ke kampus gitu, nggak ada sebenarnya. Ada bisnya bis kota, jadinya jarang kalau pakai bis dari Akoms ke Univ tuh jarang, jadi harus jalan. Ini apalagi akomodasiku ini, kamarku di lantai 5 jadi setiap hari harus turun 10 apa namanya tangga, lalu jalan lama lumayan ya, 5 menit 10 menit, apalagi bagi orang Indonesia yang kayak jarang jalan-jalan pasti apa-apa naik motor kan jadi jalan itu harus adaptasi yang besar pada awal-awal kesini. Jarak harus jalan kaki ke kampus, terus harus pakai masker gitu, pasti capek banget ya. Jarak makanya antara tempatmu ke kampus itu berapa, sampai 1 kilometer enggak kan ya? em, kurang tahu ya kalau jaraknya, tapi kalau durasi jalannya itu ya 10 paling maks gitu, 5 menit 10 menit gitu. Belum memulai kuliah ini, kamu ada timbul rasa kekhawatiran nggak untuk ngikutin program pertukaran pelajaran ini? Sebenarnya enggak sih, apalagi terhadap kayak sosialisasi gitu dengan orang-orang di UK gitu. Secara umum pasti kalau mau yang diragukan itu seringannya sosialisasinya di sini, karena bisa saja ada orang yang individual, jadi kamu harus yang melakukan komunikasinya duluan gitu ya, daripada mereka yang ngomong duluan. Jadinya itu paling ya takut nanti gimana dapat temannya ada nggak gitu. Tapi menurutku ya, orang-orang UK itu benar-benar baik banget, jadi mereka nggak akan terlalu individu ya. Kalau ya jadi pasti diajak ngomong lah dan juga di list itu banyak aktivitas sosialnya, jadi pasti ada kayak di cafe gitu dibuka event untuk mahasiswa berbincang-bincang dengan banyak international students atau enggak UK students gitu. Itu pasti jadi banyak omongannya. Tapi kalau masalah seperti kayak bisa nggak ya nanti kayak tugas-tugasnya itu gampang nggak karena dalam bahasa Inggris gitu, itu sih ya Pak paling juga bisa diragukan. Tapi so far pokoknya aku latihan terus baca buku itu pasti. Untuk pergaulan di sana berarti mahasiswanya cukup welcome ya dengan mahasiswa asing. Kamu ada Iya, iya. kesusahan untuk kayak bergaul dengan mahasiswa asing lainnya, atau ada kejadian yang nggak mengenakan mungkin selama bergaul di sana? Enggak kok, enggak. Kalau di sini benar-benar ada, itu namanya ada komunitas global. Jadi international students, student exchange gitu yang study abroad. Kami juga boleh beberapa UK students itu ikut untuk datang. Jadi kita setiap Senin jam berapa ya? Jam 5-an gitu, jam 5 sore ada event
di kafe salah satu univnya, mereka adakan free refreshment, jadi ada free drinks gitu, kita bisa datang, bisa ngobrol bareng, bisa ngopi bareng gitu. Jadi benar-benar kayak gampang, jadi memang didorong untuk bersosialisasi. Kalau kamu duduk di sana dan sendirian, pasti ada orang yang datangi, terus ngajak ngomong, itu sudah pasti. Gimana? Aku sekarang mau nanya tentang program pembelajaran yang kamu ambil di Universitas University of Leeds itu apa? Oke. Jadi namanya yang bisnis itu Introduction to Management. Yang performance itu namanya Politics, Identity, and Performance. Yang ketiga itu yang communication itu namanya Digital Storytelling. Dan yang keempat yang leading itu namanya Emerging Leaders. Jadi dia lebih mendetail gitu ya mata kuliahnya di sana. Iya, memang terserah kita boleh modulnya apa gitu. Jadi kebebasannya tinggi banget. Oke, untuk metode pembelajaran di sana kayak gimana? Saya dengar-dengar nih kalau bedanya Indonesia sama Inggris tuh, kalau di Inggris itu kita kayak lebih disuruh untuk membaca buku gitu metode pembelajarannya. Iya, benar banget. Tiap minggu itu ada namanya reading list. Ada pembacaan yang opsional dan pembacaan yang wajib. Tapi ya dibaca semua lah, nanti saat akhir semester baru dapat project besar gitu. Tapi rata-rata sih kalau modul yang biasa itu seringannya cuma bikin essay 5.000 kata, 3.500 kata begitu. Benar. Oke, pertanyaan terakhir nih, gimana kondisi di UK saat ini? Kan saya lihat di internet itu katanya kasus COVID-nya itu semakin meningkat. Apa untuk University of Leeds ini menerapkan protokol kesehatan khusus untuk mahasiswanya atau bagaimana? Di Univ itu setiap sisi itu ada hand sanitizer-nya gitu, jadi kita harus ya mencuci tangan setiap kali kita kemana, dan juga social distancing-nya tuh masih ada. Disediakan tes COVID secara gratis. Nah, jadi kalau kamu memang merasa sakit, karena kan diperbolehkan kan mas keluar gitu. Kalau kamu memang sakit boleh ambil saja kitnya di Univ itu ada gedungnya yang menyediakan kitnya, diambil, kita tes, terus kita masukin kodenya di website pemerintah, dan mereka yang itu. Jadi kita maksudnya kita kan itu kayak buat box gitu, kita send di pos NHS itu tempat healthcare-nya UK. Mereka yang tes, kita kasih resultnya dari cara email, sudah deh. Udah, terima kasih banyak Sherin udah mau interview bareng kita. Semoga di sana semakin giat belajarnya, semakin sukses, bisa membanggakan nama universitas sama negara kita ya. Terima kasih Yosi atas kesempatannya bisa omongan bareng tentang UK. Iya. Oke deh, makasih banyak Sherin. Dadah. Bye.